Halo guys, selamat malam, selamat datang kembali di channel of Gue mau. Lama-lama ntar gitu, five tuh, one plus, enggak ya gitu ya. Itu channel sebelah. Itu ya. Jadi Bang Rapal, kita mau ngomongin apa nih Bang Rapal? Tos dulu dong. Oh iya, tosnya belum. Sorry ya, kita udah lama nggak macam. Udah berapa hari kita? Iya, karena kesibukan editor, director, kameramen, kita juga. master kita, terus ya kita juga sih. Semuanya sibuk. Sibuk ya. Bang Rapal juga lagi sibuk mengembangkan bakat, terutama bakat mendekatkan diri kepada kaum hawa. Harus itu. Harus ya. Bang Iya. Rapal, kita mau ngobrolin apa? Katanya Bang Rapal ada punya sesuatu yang spesial. Iya, ini kan 46 tahun Rumble in the Jungle. Jadi Oh, pertandingan antara Muhammad Ali dengan George Foreman yang berlangsung di apa? Zaire, Kinshasa. Zaire. Sekarang namanya Kongo ya. Kongo ya. Itu yang ingin kita bahas lah malam ini. Oh, itu bukan kita mau membahas mau butuh Seko-nya ya? Ya enggak, apa maksudnya ini kan suatu pertandingan yang sangat luar biasa. Heeh. Jadi pertandingan termasuk yang terbesar di abad ke 20 ya, 20 ya, jangan lupa ya. Nah, pertandingan ini memang sangat luar biasa. Hmm. Ali saat itu sedang apa? Bukan apa ya? Dia pamornya lagi agak Lagi meredup. meredup. Dan bukan dalam posisi juara dunia dia Bukan kan? posisi, karena waktu itu pamornya agak turun, dia kalah dari Joe Frazier, Ken Norton, dan tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, muncul seorang juara dunia namanya George Foreman. George Foreman. Ini seorang juara yang tahun 68 dia juara Olimpiade di Roma kalau nggak salah. Berarti ini sebenarnya bertemunya juara Olimpiade sama juara Olimpiade dong? Oh iya, Ali juga Cuma, juara ya, cuma kan dia kemudian melemparkan medali ke Sungai Kentucky itu ya. karena dia merasa ada perlakuan yang berbeda kan? Ketika dia ke restoran, dia tetap diperlakukan Sebagai colors. Iya. Dan masih tetap dipanggil boy gitu. Boy, nah itu yang Dan itu medali nggak pernah ditemukan. nggak pernah ditemukan. Karena pihak otoritas di Amerika sudah berusaha mencari itu medali, tapi nggak pernah ditemukan itu. Ngomong-ngomong udah di Lego itu medali. Kemana? Ya mungkin kita tanya di daerah Priok kali ada yang Enggak tahu. Kalaupun kalau ada yang nemuin, mungkin diam-diam aja kali. iya, kan. di aja Iya, kan iya. itu sangat berharga. Ya. Iya. Jadi kenapa Bang Rafal mau ngangkat topik ini? Gini. Kan gini loh ya, itu gap tahunnya sama gap anak-anak yang sekarang sedang Iya. tumbuh dewasa remaja itu kan bahkan mungkin nggak ada yang nggak tahu tuh Iya. soal George Foreman siapa. Kalau Muhammad Ali itu larger than life lah gitu. Baru tahu hampir. Ya, kita nggak pingin anak-anak sekarang cuma taunya Deontay Wilder, taunya bahkan jangan-jangan Vladimir Klitschko, mereka juga udah agak asing. Taunya Tyson Fury gitu ya. Tyson Fury dan Anthony siapa yang dari Inggris? Joshua. Gitu kan. Padahal ini begini ya. Saya ini menurut pendapat saya Lu kayak gini tuh kayak mau nyanyi lagu cinta deh. sebagai penggemar berat tinju, walaupun kita berdua pegulat ya. Iya. Bahwa saya seperti merasa kualitas tinju sekarang itu nggak seperti dulu. Di mana nih? Kan maksud gue Hype-nya, fit-nya, iya, maksudnya kalau kita istilahnya bicara kualitas tinju dunia itu debatable. debatable. Tapi kalau bicara kualitas tinju nasional juga sebenarnya debatable. Banget. Dalam konteks apa kualitas tinju itu menurun kan gitu? Iya. Apakah kompetisinya? Kompetisi. Apakah prestasinya kan gitu? Nah, yang Bang Rafal mau compare dengan situasi pada saat itu apanya kan gitu? Atau jualan tinjunya dalam konteks mengemas tinju menjadi sesuatu yang menarik? Iya. Atau gimana tuh Bang Iya, Rafal? Saya mau mengeksplor Bang Rafal nih. Apanya hype dan fight-nya istilah sekarang lah, bahasanya jual luar biasa gitu kan. Jadi ya gini, kita breakdown sedikit ya, bahwa pertandingan ini memang digadang-gadangkan menjadi pertandingan terbesar abad ke-20 dan memang terjadi. Ya. Ini pertama kali seorang Don King menjadi promotor yang diketahui oleh publik. Jadi dia mendekati Mobutu Sese Seko yang juga dia sedang istilahnya kalau butuh exposure. Iya, exposure. Bahwa dia adalah seorang pemimpin Afrika yang disegani kan gitu. Don King melihat kesempatan ini. Don King dia punya kemampuan untuk menghandle organisasi, untuk mengorganize, tapi nggak punya duit. Ya. Mobutu punya duit. Itu dalam puncak keemasan kekuasaannya kan gitu. Ah. Sebagai sebuah rezim otoriter. Banget.
Nah, akhirnya Don King melihat peluang ini karena dia ingin menghadirkan seorang George Foreman yang juara dunia kelas berat saat itu, usianya masih 25 tahun, dengan seorang mantan juara dunia yang usianya 32 tahun, yang sebenarnya sudah tidak terlalu ideal lagi untuk menjadi seorang juara saat itu ya. Muhammad Ali memang dia prestasinya agak menurun ya karena dia setelah kasus apa dia tidak mau dia kan nggak mau drafted tuh di Vietnam War sehingga hidup dia sempat terkatung-katung, sempat di penjara juga gitu. Sempat bahkan kalau kita lihat dokumenternya tuh dia sempat main stand up comedy di Vegas gitu kan. Nah itulah dia pertama kembali merintis walaupun dia memang tetap jajaran top level elit. Namun publik tetap melihat bahwa dia tidak akan mampu melawan seorang George Foreman yang pukulannya itu yang bikin sansak sampai melengkung kan gitu. Jadi gini, Muhammad Ali terkenal dengan istilahnya sting like a bee, float like butterfly, fly like a butterfly. Jadi dengan jetnya, dengan dancing jetnya, dengan berbagai jurus, dengan itu Foreman cuma just have only one fist. Dia cuma punya satu pukulan kalau Foreman. Jurusnya apa? Anywhere. Jadi di mana kena itu bakal hancur gitu. Makanya dia latihannya juga kan dibagi mengekspos dan mengeksploitasi powernya, power luar biasa. Eksplosivitasnya kan. Makanya nggak peduli di sebelah mana bener itu. Jadi jurusnya cuma satu Foreman. Kalau Tyson kan jurusnya peekaboo atau banyak yang lain gitu. Kalau George Foreman cuma satu. Anywhere. Pokoknya di mana kena itu kena. Pokoknya hancur, rusak gitu. Nah, dan juara George Foreman saat itu memang sedang golden age, sedang di tengah top level prestasinya. Lawan Ali, Muhammad Ali pernah kalah melawan Ken Norton, kalah angka ya. Muhammad Ali pernah kalah melawan Smoking Joe Frazier, kalah angka juga. Walaupun akhirnya di revenge kemudian di mana? Di Thrilla in Manila ya. Nanti ada episode ya. Tapi oleh George Foreman, Ken Norton hanya bertahan 2 ronde. Joe Frazier kalau nggak salah 2 ronde juga. Gila nggak gitu kan? Makanya orang kalau Master Agus bisa terus itu. Orang 200 orang aja kalah. Makanya ketika itu ada pasar taruhan di dunia itu memegang semua berpihak pada George Foreman. Walaupun di Jepang Ali itu sangat dihormati, sangat disukai, jadi legenda lah. Tapi tetap di Jepang waktu itu pasar taruhannya memegang George Foreman karena mereka melihat situasi secara realistis di atas kertas, rekor, usia dan seterusnya membuat pasar taruhan berpihak pada Foreman. Nah, itu yang akhirnya membuat pertandingan ini benar-benar menjadi salah satu pertandingan yang sangat dinantikan ketika itu. Memang tapi secara langsung ke seluruh dunia kalau nggak salah. Jadi kalau istilahnya Muhammad Ali itu against all odds. Bayangkan 32 tahun itu udah bukan usia. Dia tidak dalam posisi juara kan gitu. Nah, itu pasar taruhan tidak berpihak sama dia juga kan gitu. Tapi di atas ring kemudian Muhammad Ali bisa membalikkan situasi kan. Tapi ada hal satu keuntungan di situ. Jadi semua pendukung di stadion di Zaire itu semua mendukung Muhammad Ali emang. Ali bunuh dia. Karena Ali kan itu orangnya friendly kan. Dia jogging di sekitar kota Kinshasa Zaire itu terus dia sambil shadow anak-anak kecil, remaja kan. Iya, itu mereka kalau nggak salah pertandingan itu bulan Agustus. Mereka itu sudah tiba sejak bulan Februari apa Maret itu. Untuk aklimatisasi dan latihan di sana. Ali kan jogging keliling itu, itu kan membuat masyarakat sangat itu kan. Dan mereka juga merasa Ali sebagai representasi mereka gitu kan. Ya sebenarnya Foreman juga. Tapi maksud gue tuh dia tahu psikologis publik itu. Dia bisa memanfaatkan situasi. Lo boleh menang pasar taruhan di Jepang di mana-mana, tapi kan bertandingnya di sini gitu kan. Di tengah malam hari itu kalau masalah. Dan itu memang katanya akhirnya kemampuan Foreman tidak keluar secara maksimal gitu. Ada kejadian unik, jadi seharusnya pertandingan ini dibatalkan karena Foreman itu cedera di pelipisnya itu pas dia sparring partnernya gitu kan. Dan mereka akhirnya pihak Foreman mengundang konferensi pers mengatakan bahwa ini pertandingan tidak bisa dilanjutkan karena dia cedera. Ali nggak mau dong. Akhirnya dia balikin ngumpulin awak pers, dikumpulin sama dia.
Dia mocking si Foreman. Dia istilahnya mau Trash talk lah, trash talk. Trash talk, terus apa lagi provokasi. Ah. Kalian tolong wartawan jaga pelabuhan, jaga lapangan udara, jaga perbatasan. Jangan sampai Foreman keluar. Karena Foreman itu bukan takut bukan cedera sebenarnya, tapi dia takut sama saya. Si Foreman begini kan. Wah, panas bro. Akhirnya dengan obat apa dia cepat sembuhnya pelipisnya itu. Nah, akhirnya pertandingan itu pun berhasil dilaksanakan. Nah, publik sebenarnya udah ketarget ya, udah memperkirakan ini Foreman paling akan ngasih cuma 5 ronde bagi Muhammad Ali. Tapi Ali bisa membalikan keadaan. Tapi memang kalau kita lihat dokumenter tuh ya, bagaimana Ali against all out lagi. Iya. Itu dihajar habis-habisan. Foreman tuh segala daya upaya dikeluarin. Nah, Ali, itu dengan teknik rope dog. Gitu. Nah, itu memang Ali seorang yang sangat jenius ya di dunia tinju ya. Dia berhasil memprovokasi Foreman, dia berhasil memaksa Foreman untuk terus menyerang dia terus. Meskipun itu takes on his toll ya. Iya. Jadi pada gilirannya ya, kalau kita, ini menurut pendapat gue pribadi ya, kalau kita bertahun-tahun menerima pukulan di bagian-bagian sensitif tubuh kita, itu pasti akan tearing down kemampuan tubuh kita untuk tetap sehat lah ya, kan gitu ya kan. Itu kan Muhammad Ali itu kan sering ngasih ke lawannya kan. Lawannya dipaksa dihabisi karena kehabisan nafas gitu kan. S-Dowers-nya dipaksa habis-habisan kan. Dan Foreman kayaknya kalau kita lihat dari pertandingan dia kayaknya nggak pernah bertanding sampai 15 ronde. Ketika itu kan 15 ronde kan gitu. Dia banyak kan bertanding hanya 5 ronde karena lawannya emang udah KO semua. Itu anywhere itu. Anywhere itu. Nah, Muhammad Ali tahu ini. Akhirnya dia memaksa Foreman untuk terus memukul dia mau menghabiskan tenaga. Tapi sekali-kali tetap dia menyerang Josh Foreman ketika bel berbunyi itu dia hampir berbunyi 15 detik lagi dia tetap akan menyerang Foreman. Terus teknik seperti itu sampai dia terus memprovokasi Josh Foreman tuh selama itu. Kalau gua nggak salah ya, Ali itu kalau dia bertanding mulutnya tuh nggak berhenti mau ngeledek si musuhnya. Josh Foreman itu terprovokasi. Iya. Mereka nggak bilang gue ini kayak apa. Terus dengan kata-kata apa. Mungkin kalau di bahasa kita, monyet tuh, gitu loh, bahasa kotor gitu loh. Nah, wasit Jack Layton itu kalau orang kulit hitam juga ya, Jack Layton itu bilang, Ali ini sekali lagi lo ngomong kayak gitu, gue stop nih pertandingan. Tapi Ali tahu Jack Layton itu nggak bakal berani men-stop pertandingan hanya karena terus seperti itu. Dan akhirnya di ronde ke-8 the rest is history. Kita melihat ronde ke-8 jatuh Ali. Ya, itulah Ali Bumbaye. Itu luar biasa. Ini Ali meninggal Juni ya. Ya. Juni tanggal berapa Juni waktu itu ya. Nah, di Agustus ini ada kejadian yang sangat luar biasa ketika dia mengalahkan George Foreman itu. Sampai akhirnya dia gantung tinju tahun 80 atau ketika terakhir dia melawan Ted Forberg gitu. Yang mungkin kesehatannya juga udah nggak prima kan? Iya, dan ada emang kejadian ketika dia melawan Larry Holm. Itu sebenarnya udah sangat tidak prima dia. Iya. Dan Larry Holm itu kan sebenarnya anak didik dia, bukan anak dia, pernah diberikan kesempatan untuk sparring partner kan? Dengan Ali gitu. Etikanya emang harusnya Larry Holm nggak usah menerima pertandingan itu karena tapi mungkin money is everything, money is everywhere. Itu yang membuat saya mendengar bahwa Larry Holm sampai sekarang dia nggak mendapat respect dari kalangan tinju kelas berat katanya loh gitu. Nah sebenarnya ketika itu memang Ali makanya dia berhenti di ronde ke-15 memang udah nggak bisa lagi. Nah, itu yang membuat cederanya berkelanjutan menjadi permanen Pak. Seandainya tapi kan sejarah nggak mengenal ada seandainya kan dia gitu. Ketika melawan Larry Holm tidak memaksakan mungkin ceritanya akan berbeda, dia tidak akan parah Parkinsonnya sampai usia dia tua gitu kan. Mungkin dia tetap akan bisa normal seperti yang lain walaupun mungkin agak ada penurunan gitu kan. Tapi kalau gue mau narik pembelajaran gini, bahwa seorang petarung sejati ya, dia tidak pernah menghindari diri dari tantangan pertarungan. Dia tidak pernah menghindari dari challenge. Ketika challenge dan tantangan itu datang, dia hadapi sampai titik darah penghabisan. Dia tidak lari. Stop pemburuan publik. Untuk kita dong. Iya. Yang terakhir dia boleh itu. Jadi tetap ini kan. Iya, fight till dia. Fight till dia. Jadi pembelajaran dari seorang Muhammad Ali ini terlepas dari
apa yang kita bicarakan hari ini itu adalah setiap petarung, setiap fighter itu tidak akan, sekali lagi ya, tidak akan menghindari diri dan tidak akan menghindarkan dirinya dari sebuah tantangan dan pertarungan. Kalau ini kan alasan Iya. kemampuan dia sangat berbahaya. Jadi live by the sword, die by the sword. Itu moto Bushido seorang petarung kan. Wah, Gitu. luar biasa. Jadi itulah yang bisa diambil Hikmahnya. pembelajaran daripada Hikmahnya. seorang Muhammad Ali. Dan apa ya? Dan itu akan membuat nama orang itu ya benar-benar harum besar kan gitu. Sampai sekarang. Gitu. Jadi ada kejadian ketika Trilai Manila, sedikit spoiler, jangan spoiler. Ya, ini penting loh, anak-anak sekarang kayak seperti udah nggak tahu lagi kan. Iya, Mereka Pak. penggemar tinju tahunya Deontay Wilder, Oh, Tyson Fury, Ah, terus iya. apa lagi Anthony Joshua, Ah. terus apa lagi gitu. yang mirip gue tuh kan Anthony Joshua. Asyik ngeri banget. Bahkan Deontay Wilder songong ngomong, gua kalau di masa-masa prime time-nya Tyson tuh kalah sama gua. Ih, Iya. bisa kalah ini dalam waktu gua. Jadi ada kejadian ketika Trilai Manila itu, kan itu pertandingan berlangsung 15 ronde ya. Dulu memang cenderung brutal. Iya, dan itu ya. Kayaknya kalau udah 10 ronde ke atas tuh Wah, bukan bicara kemampuan fisik lagi ya. udah mental itu. Udah mental ya. Ya, itu ada kejadian lucu itu emang mereka udah sama-sama capek. Siapa Smoking Joe Frazier itu udah capek, Ali juga udah capek. Ali udah pingin nyerah itu. Dia ronde 14 saya udah nggak kuat lagi. Udah akhirnya mau melempar handuk. Ternyata dulu kubu Joe Frazier yang lempar handuk gitu kan. Jadi emang Joe Frazier juga udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, itu 14 ronde. Gitu. ada satu pembelajaran lagi. Apa itu? Coba bayangin ya. Pertarungannya 10 ronde, 15 ronde. 15 ronde. Bayangin nggak kemampuan kapasitas paru-paru dia Wah, tuh. luar biasa. Tuh, S-Dowers dia, VO2 Max dia tuh. Luar biasa. Itu kelas berat loh. Kelas berat. Pakai lari, men. Pakai lari pasti. Kalau kita lihat dokumenter mereka larinya gila-gila. Gila-gila. Dan itu menu wajib. Sebelum mereka bisa memukul Terus mungkin bisa lari. bagaimana mereka jumping rope. Iya, terus Tyson lihat nggak body, itu? apa? Body weaving. Body weight, apa tuh? Step ya, Iya, latihan stepnya ah. tuh. Artinya tidak ada jalan mudah Tidak jadi ada jalan seorang mudah. petarung. Tidak ada jalan mudah. Semua melalui proses yang begitu dahsyat dan Sangat keras. panjang. Sangat panjang. Tyson, George Foreman butuh berapa tahun dia amatir sebelum dia melangkah ke profesional. Demikian halnya juga dengan Ali. Ali sudah juara amatir di negaranya dan juga di regional sebelum dia melangkah ke Olimpiade dan dia mendapat medali emas. Demikian juga dengan halnya Foreman. Demikian juga halnya dengan Mike Tyson. Mike Tyson memang dia kalah ketika seleksi ya dengan Henry Tillman kalau nggak salah untuk Olimpiade 84. Dia sangat kecewa makanya itu membuat dia masuk tahun 85 dia masuk ke pro. Tapi itu jangan ditanya rekor amatirnya. Dia pernah juara Youth Olympic gitu sih. Ya, dan apa ya? Dengan usia paling muda loh gitu. Jangan disamakan level kompetisi di negara kita dengan di tempat mereka gitu ya. Ya, pada masanya kita juga punya sistem kompetisi yang ketat. Iya. Pada masanya, sekali lagi saya ingatkan, Iya. pada masanya kita punya sistem kompetisi yang ketat. Untuk tinju ya. Untuk tinju dan macam-macam bela diri. Ya. Nah, itu artinya apa? Orang itu melalui perjenjangan yang ketat juga. Jadi untuk naik sampai ke atas itu nggak ada instan lah. Nggak ada kata Nggak BLC. bisa. Dan nggak ada tiba-tiba satu momen, satu ring tuh yang kemudian ujuk-ujuk menasbihkan dia sebagai juara. Oh, nggak ada. Karena nggak ada. levelnya ketat. Sangat amat ketat. Apalagi kalau juara di YouTube, waduh. Ya itu stop pembodohan publik. Kok jadi kisi-kisi itu yang ngomongnya? Emang harus ini. Kita berkewajiban bro. Iya, melakukan Sedikit edukasi dan stop pembodohan publik lagi itu. Walaupun itu pernah latihan di sini. Datang dojo kita kecolok. Nah, Tyson nih kan ya. Iya. Dia pertandingan amatirnya sangat luar biasa. Banyak ketika umur dia 15 tahun dia udah jadi juara amatir di mana-mana. Banyak promotor yang datang ke Kas D'Amato untuk minta dia supaya masuk ke pro. Kata Kas D'Amato, no. Tunggu dia dewasa. Tunggu dia 17 tahun, tunggu dia mematangkan. Bahkan lawan-lawan pertama juga dipilih oleh Kas D'Amato. Lawannya agak-agak lemah dulu. Ya, artinya itu kan untuk membangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Boleh kalau begitu. Dan itu kan perjenjangan yang luar biasa gitu bukan kan. juara di YouTube sekali. Banyak, enggak herannya dipercaya. Iya. Gitu. Coba kalau Mike Tyson punya sekian juta subscriber, gue sih yakin percaya gitu. Siapa yang gue subscribe kan? Iya. Kalau ada orang ujuk-ujuk entah dari mana dianggap sakti terus kita subscribe kan, yang bodoh bukan orang yang kita subscribe, kitanya yang subscribe itu bodoh itu. Kan aku orang bela diri pula gitu Iya, kan. Wah, aduh. ini Padahal kursus.
Apa tuh? Modal kursus. Gitu. Jadi banyak sekali pembelajaran yang Iya. bisa kita dapat malam ini gitu ya. Iya.